Yaman Harsa. Nanti setelah Yaman Harsa itu ada Yaman perpecahan, di mana kekuasaan di India terpecah ke dalam 3 pusat kekuasaan, yakni di India Utara, India Tengah atau Dekan, dan India Selatan. Nah, di masa itulah terutama yang paling penting adalah kerajaan India Selatan, di mana mulai adanya hubungan kontak antara India dengan Indonesia waktu itu, terutama dari kerajaan Sriwijaya. Oke, kemarin sudah kita bahas mengenai Yaman raja-raja Arya atau kerajaan Arya sampai masa kekuasaan Asokawardhana, di mana pada masa Asoka persatuan India atau hampir seluruh wilayah India bisa dikuasai oleh Raja Asokawardhana. Cuma penggantinya tidak bisa meneruskan kebesaran kerajaan Maurya, dan India mengalami zaman perpecahan sebelum nanti bisa dipersatukan oleh Chandragupta Maurya I yang besarnya nanti pada masa Chandragupta Maurya kedua. Oke. Perpecahan sebelum bisa dipersatukan oleh zaman Raja-Raja Gupta, kekuasaan India bisa dikatakan berada di bawah kekuasaan bangsa asing, bukan bangsa asli, bangsa Arya yang ada di India, di mana kekuasaan waktu itu atau masa perpecahan setelah Asokawardhana itu disebut dengan zaman Andhra, Parti, dan Kusan, di mana kerajaan Andhra ini dikuasai oleh bangsa Dravida yang sebelum kedatangan orang-orang Arya sudah berada di India dan membangun peradabannya di Harappa dan Mohenjo-daro. Kemudian kerajaan Parti ini oleh bangsa Bactria, bisa dikatakan ini sisa-sisa peninggalan dari Iskandar Zulkarnain yang masih ada pengikutnya yang tinggal di India. Kemudian di saat India lemah, dia berhasil mendirikan kekuasaan hanya di wilayah India Utara. Kemudian Kusan ini oleh bangsa Yuezhi yang merupakan atau yang berhasil menyerang masa kerajaan Andhra, kemudian mendirikan kerajaan baru, yakni kerajaan Kusan. Jadi ini bangsa asing semuanya, kecuali bangsa Dravida yang sudah ada di India lebih dahulu. Oke. Langsung saja untuk kelompok 2 menyampaikan materinya. Nanti bisa kita bahas untuk masa perpecahan ini, syukur sudah dibahas oleh kelompok 2. Silahkan monggo kelompok 2 membahas mengenai zaman Raja-Raja Gupta sampai masa kekuasaan Raja Harsa, yang bisa dikatakan masa Harsa ini masa persatuan terakhir dari raja-raja Hindu di India, karena setelah itu nanti pengaruh Islam masuk ke India dan mulailah era baru di India, masa kekuasaan Islam di India. Oke, monggo silakan untuk kelompok 2, waktu sepenuhnya saya serahkan.
Memang nggak keluar suaranya ya, atau gimana? Belum Bu, Oh, belum belum. dimulai. Oh ya udah, saya kira kalau saya kayak gini khawatir gangguan internetnya. Oke, oke. Sebenarnya Bu lagi ditunggu. Oh iya, oke. Baik, selamat siang Ibu Isnaini, selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi tentang zaman Raja-Raja Gupta dari Samudra Gupta sampai Harsa. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Noval Wicaksono, yang kedua ada Saudara Rizal Razak, yang ketiga ada Saudari Salsabila Dharma, yang keempat ada Saudari Syafira Isna. Untuk pembaca pertama, Saudara Rizal Razak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa next slide. Kerajaan dinasti Gupta. Dinasti Gupta didirikan oleh Chandragupta yang berasal dari asal-usul yang tidak diketahui dengan pasti. Diduga, ia sebagai raja kecil di dekat Pataliputra yang berhasil mengawini putri Kumaradevi dari suku Likavi, yaitu penguasa tradisional di kerajaan Pasyadi. Sehingga Chandragupta seolah mempunyai hak untuk menjadi pertuan di kawasan lembah Sungai Gangga dan Yamuna yang berada di Prayaga, sekarang Allahabad. Pada 26 Februari tahun 320 ditetapkan sebagai awal pemerintahan Chandragupta I dengan ibu kota di Pataliputra. Berikut raja-raja dinasti Gupta yang dapat diketahui. Yang pertama ada Chandragupta I, pemerintah pada tahun 300 sampai 330 Masehi. Yang kedua, Samudragupta, pemerintah pada tahun 335 sampai 376 Masehi. Yang ketiga, Chandragupta II, Vikramaditya, pemerintah pada tahun 376 sampai 415 Masehi. Yang keempat, Kumaragupta, pemerintah pada tahun 415 sampai 455 Masehi. Kemudian yang kelima ada Skandagupta, pemerintah pada tahun 455 sampai 467 Masehi. Yang keenam, Burugupta, pemerintah pada tahun 467 sampai 473 Masehi. Yang ketujuh, Kumaragupta II, pemerintah pada tahun 473 sampai 436 Masehi. Yang kedelapan, Buddhagupta, memerintah pada tahun 476 sampai 495 Masehi. 9, Narasimhagupta, 10, Kumaragupta ketiga, 11, Visnugupta, 12, Vainyagupta, 13, Bhanugupta, yaitu adalah raja terakhir. Sebagai keturunan suku Likavi, Samudragupta juga menggunakan nama Likavi Dawitra, yaitu putra dari seorang suku Likavi. Raja ini terkenal dengan serangkaian penaklukannya yang gemilang, hingga karena keperkasaannya, Samudragupta digelari Sarvarajekceta, yaitu pembasmi semua raja. Ia terkadang diibaratkan sebagai Napoleon dari India. Rencana penaklukan Samudragupta yang dikenal sebagai Digwijaya dapat ditemukan dalam tulisan pada tonggak batu di Kausambi yang menggambarkan kategori musuh. Yang pertama ada raja-raja yang telah ditaklukkan. Kemudian wilayahnya dipersatukan di bawah Chandragupta. Misal raja-raja Hindustan yang bangkit setelah mundurnya kerajaan Kusana. Seluruh kawasan India Utara dipersatukan sebagai sungai Narbada di selatan ke arah barat sampai sungai Jumna dan Sambal. Yang kedua, raja-raja yang dikalahkan.
tapi daerahnya dikembalikan dan statusnya sebagai raja bawahan, vasal, dengan kewajiban membayar upeti setiap tahun. Misalnya raja-raja di daerah Orissa, yaitu daerah antara sungai Mahanadi dan Godavari. Yang ketiga, raja-raja di daerah perbatasan yang melarikan diri ketika diserbu. Dia diwajibkan membayar semacam pajak perlindungan, tetapi kemerdekaan mereka tidak diganggu. Yang keempat, raja-raja yang letaknya jauh mengakui kekuasaan raja dinasti Gupta dengan mengirimkan duta atau utusan. Kategori 3 dan 4 misalnya adalah Raja Samatata di pertemuan Sungai Gangga dan Brahmana, suku bangsa Kusana, Saka, Malwa, Jarat, dan Punjab. Samudragupta adalah seorang penganut Hindu yang taat dengan setia menjalankan aturan Brahmana ortodoks. Misalnya, melakukan upacara Aswamedha sebelum aneksasi atau perluasan wilayah. Minatnya pada kesenian membuat Samudragupta memiliki apresiasi estetika yang tinggi. Bahkan dia terjun sendiri sebagai penyair dan pemain musik. Tidak heran bila Samudragupta dijuluki sebagai Kavi Raja atau Raja Penyair. Meskipun Samudragupta seorang Hindu ortodoks, dia mempunyai rasa toleransi. Sebagai contoh, dia mengangkat seorang penasihat agama Buddha bernama Vasubandha karena hubungan yang baik dengan Raja Meghavarman yang memerintah sekitar 350 sampai 380 Masehi dari Ceylon. Samudragupta mendirikan asmara dan biara di Bodh Gaya diperuntukkan bagi para peziarah agama Buddha dari Ceylon. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Syafira Isna. Setelah Samudragupta meninggal, putra sulungnya yang bernama Ramagupta didudukkan di atas tahta. Namun karena adanya tekanan dari suku bangsa Saka di perbatasan barat laut dan Ramagupta seorang yang lemah, saudaranya bernama Chandragupta mengambil alih kekuasaan. Chandragupta II ini merupakan putra dari Samudragupta dengan putri Data Devi. Setelah menjadi raja bergelar Vikramaditya, tindakan pertama yang dilakukan Chandragupta II adalah memindahkan ibu kota kerajaan dari Pataliputra ke Ayodhya. Pemindahan ibu kota ini dimaksudkan untuk memperoleh kembali semangat Hinduisme. Karena kita ketahui Ayodhya termasuk salah satu kota suci agama Hindu. Seperti nenek moyangnya, Chandragupta II ingin Ya, keluar suaranya ya. kedua ingin tampil menjadi penguasa dunia. Chandragupta II ditempuh melalui dua cara. Yang pertama cara damai yaitu dengan jalan perkawinan politik. Maaf, Ya, seperti ada kendala sinyal. ya, nggak apa-apa. Pada masa Chandragupta II, kesenian mengalami perkembangan, terutama sekali seni drama atau teater yang sering dipentaskan untuk mengisi acara festival keagamaan. Penulis drama yang terkenal ialah Kalidasa, pujangga istana yang kerap menggelarkan drama di hadapan raja. Karyanya yang paling terkemuka adalah cerita Sakuntala. Bagi sejarah India, zaman dinasti Gupta, khususnya masa pemerintahan Chandragupta II, merupakan zaman keemasan dalam perkembangan kebudayaan, terlebih khusus kesenian, literatur, dan ilmu pengetahuan yang berbahasa Sanskerta.
Setelah wafatnya Chandragupta II, kerajaan Gupta mengalami disintegrasi atau kemunduran. Raja Kumaragupta yang melanjutkan pemerintahan Chandragupta II pontang-panting menahan serbuan suku bangsa Huna Putih yang datang dari Asia Tengah. Pada tahun 484, suku bangsa Huna menyerbu dan menaklukkan Persia, membunuh Raja Feroz dari dinasti Sasania. Berikutnya, di bawah pimpinan Toramana, suku bangsa Huna memasuki Punjab dan menguasai kota Sialkot. Pada tahun 510, kedudukan Toramana digantikan oleh putranya bernama Mihiragula. Tokoh ini banyak melakukan perusakan dan pembunuhan di Gandhara. Kerajaan Gupta pun berhasil mereka taklukkan dan diharuskan membayar upeti. Semenjak itu, dinasti Gupta lenyap dari panggung sejarah Hindia Utara pada sekitar tahun 600 Masehi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Naufal. Tolong next slide. Raja Harsa Vardhana, 606 sampai 647 Masehi. Ia bergelar Suhasta Mama Maharaja di Raja Sri Harsa Vardhana. Awalnya, Harsa Vardhana adalah penguasa kerajaan Tanesar. Lalu, atas permintaan rakyat Kanauj, dia diminta menjadi Raja Kanauj. Akhirnya, Harsa menjadi penguasa Tanesar dan Kanauj. Ia merupakan Raja Buddha yang terakhir di India Utara dan memiliki kekuasaan yang besar. Harsa Vardhana melakukan konsolidasi dengan cara dan berjalan sukses selama 6 tahun. Harsa Vardhana melakukan konsolidasi wilayah dengan cara menaklukkan daerah-daerah yang tidak patuh dengan cara memberi pakaian pada gajah dan kuda yang dipakai pasukannya. Berjalan selama 6 tahun dan sukses hingga wilayah kekuasaannya tergelar di muara sungai Gangga sampai ke sungai Sutlej, Malwa, Gujarat, dan Kathiawar. Harsa Vardhana dijuluki penguasa 5 negara. Usaha-usaha keadilan Raja Harsa Vardhana dan sikap toleran terhadap Hindu. Harsa Vardhana adalah penganut agama Buddha. Ia seorang yang adil dan cakap. Dilihat dari usaha-usahanya yaitu melarang membunuh binatang, menyediakan rumah-rumah peristirahatan bagi para biksu, memberi perawatan kesehatan secara cuma-cuma. Ia juga toleran terhadap Hindu, misalnya pemujaan terhadap Siwa dan Bahtara Surya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Salsabila Dharma. Yang ketiga ada rekaman musafir Cina. Para musafir Cina mulai banyak mengunjungi India setelah agama Buddha tersebar di dataran Cina sejak masa kerajaan Asoka dari dinasti Maurya yang aktif menginginkan membalik agama Buddha ke berbagai kawasan, termasuk Cina. Para musafir Cina mengunjungi India mempunyai dua maksud, yaitu berziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha dan menuntut ilmu pengetahuan maupun keagamaan. Karena di India banyak terdapat universitas yang menjadi pusat pengajian agama dan filsafat Buddhisme. Ada beberapa musafir Cina yang mengunjungi India. Salah duanya adalah Fahian dan Xuanzang. Fahian mengunjungi India pada abad 5, tepatnya pada masa pemerintahan Chandragupta II. Fahian dan murid Kumarajipa, seorang pendeta Buddha yang mengembara di Cina. Fahian pergi ke India dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan agama Buddha di Universitas Pataliputra. Laporan yang ditulis Fahian terutama berkenan dengan suasana keagamaan pada masa Chandragupta II. Kendati pun sang raja beragama Hindu, akan tetapi sudah terdapat toleransi agama. Fahian mencontohkan yaitu pada saat upacara atau perayaan agama Hindu ada arak-arakan kereta di mana patung Buddha ditempatkan berdampingan dengan arca-arca Hindu. Demikian pula sebaliknya. Dalam perayaan agama Buddha, keadaan rakyat relatif makmur, hidup dengan tenang dan aman dan damai, karena raja memerintah atas dasar cinta kasih. Ketika itu tidak ada hukuman penggal kepala. Rumah-rumah amal banyak didirikan bagi para peziarah Buddha. Misalnya di Bihar, begitu pula dengan vihara dan sekolah-sekolah Buddha. Sedangkan Xuanzang berkunjung ke India pada abad
7. Alias pada masa kerajaan Hर्षवर्धन. Xuanzang mengunjungi India melewati jalur darat. Beliau belajar di Universitas Nalanda dan mengambil bidang hukum. Xuanzang membuat buku yang berjudul Siyuki. Dalam buku ini, beliau menjabarkan kurikulum di Universitas India. Ada 5, yaitu tata bahasa, kesenian dan keterampilan, kedokteran, logika, dan filsafat. Setelah menciptakan sistem pendidikan di mana bahasa Sanskerta menjadi bahasa pergaulan kaum terpelajar, juga menggambarkan tentang keadaan sosial masyarakat dan struktur pemerintahannya masa Raja Harshvardhana. Tentang keadaan sosial masyarakat diceritakan tentang kondisi kaum Sudra yang tinggal di luar kota, rumah-rumah penduduk yang umumnya terbuat dari tanah liat dan dibakar, dan lain sebagainya. Sementara soal politik digambarkan antara lain raja tinggal di istana, struktur birokrasi feodalistik, raja-raja taklukan dikembalikan seperti semula dengan kewajiban bayar upeti dan lainnya. Oke, monggo Sekian. silakan dipandu untuk sesi tanya jawab. Ya, baik Ibu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Nisrina, silakan. Baik, atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai jenis musuh, 4 kategori musuh Raja Samudragupta yang keempat, yaitu raja-raja daerah perbatasan yang melarikan diri ketika diserbu diwajibkan membayar semacam pajak perlindungan. Bentuk pajak perlindungan yang mereka berikan kepada Samudragupta itu bentuknya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, dari cara perluasan politik Chandragupta II dengan melalui cara damai dan kekerasan, dari kedua cara tersebut, yang manakah yang lebih dominan diterapkan oleh Chandragupta II? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisrina. Oke, monggo lanjut. Ditampung aja dulu. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Satu, mesti harus ada. Ya, silakan Cynthia. Mbak Cynthia. Jadi dikatakan kan Raja Harshvardhana sebagai penguasa 5 negara. Ya, saya tanyakan itu 5 negara tersebut, makanya ada 5 kan. Nah, nanti itu dikuasai langsung oleh Harshvardhana atau ada perwakilan dari bawahnya Harshvardhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selanjutnya silakan Mbak Lestari. Baik, izin bertanya. Tadi pada slide sudah disebutkan mengenai raja-raja dinasti Gupta. Dari 13 raja tersebut, adakah raja yang paling terkemuka atau raja yang paling menonjol? Dan bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan raja tersebut yang mungkin menjadikan dinasti Gupta semakin maju dan berkembang? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lestari.
Silakan Mas Iqbal pertanyaannya. Ya, ini suara aku masuk nggak Pak? Ya, masuk. Oke, aku mau konfirmasi aja sih tadi. Dibilang ada Harsa Pardana kan melakukan konsolidasi, menaklukkan berbagai wilayah yang tidak patuh. Terus tadi ada keterangan mengenakan dikenakanlah pakaian terhadap gajah dan kuda kalau nggak salah, hewan. Nah, maksud dari dikenakan pakaian itu apa ya? Oh iya, iya. Apakah ada dampaknya? Ya, kayak gitu aja. Makasih Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Satu lagi bisa. Silakan Mbak Mardina. Izin bertanya, tadi disebutkan mengapa suku bangsa Saka itu melakukan tekanan terhadap Pramagupta. Mungkin bisa dijelaskan dari faktor internal maupun eksternalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mardina. Mungkin cukup dulu. Izin mencari jawabannya terlebih dahulu. Ya, monggo silakan didiskusikan. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Lestari. Enggak. Adakah raja-raja yang terkemuka dan bagaimana cara pemerintahan raja tersebut? Dari ke-13 raja dari dinasti Gupta, raja yang paling menonjol adalah Raja Samudragupta dan Raja Chandragupta II. Dalam pemerintahan Raja Samudragupta di bidang sosial, Raja mengeluarkan mata uang emas yang antara lain bergambar raja sedang bermain kecapi. Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa di sana telah ada perdagangan yang amat ramai. Itu bisa dibuktikan dengan raja mengeluarkan mata uang emas. Di bidang kebudayaan, telah berkembang kesusastraan dan musik. Itu dibuktikan dengan oleh raja. Selain sebagai raja, beliau juga sebagai penyair dan pemusik. Di sana pun telah berkembang drama, itu dibuktikan dibangun gedung-gedung sandiwara yang indah, yang dihiasi lukisan indah pula. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa telah banyak kebudayaan yang berkembang seperti sastra, musik, dan pertunjukan drama yang dijadikan sebuah hiburan bagi rakyat, bagi raja dan rakyat. Di bidang keagamaan, di sana terdapat dua agama yang berkembang, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Raja Samudragupta sendiri beragama Hindu, namun dia mengangkat penasihat dari mereka yang beragama Buddha. Bila dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan beragama di sana telah mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Ini dibuktikan dengan sikap raja mengangkat penasihat dari yang berbeda agama dengan dirinya. Dalam bidang politik, Raja Samudragupta dianggap sebagai puncak kerajaan Gupta, sebab kekuasaannya telah mencakup seluruh India Utara, meskipun tidak termasuk bagian barat laut. Dalam bidang politik, Samudragupta dalam melaksanakan ambisi ayahandanya, ia menitikberatkan rencana kegiatan kenegaraannya seperti yang terkenal dengan Divijaya atau penaklukan atas 4 penjuru angin. Yang dimaksud dengan 4 penjuru angin itu tidak saja 4 kawasan di sekeliling kerajaan Gupta, namun juga berarti 4 kategori musuh yang harus dihadapi dan harus ditaklukkan. Untuk masa pemerintahan Chandragupta II yang bergelar Vikramaditya, dalam bidang sosial, diperkirakan masyarakat hidup makmur dan damai dikarenakan pada masa pemerintahan Chandragupta II, Kerajaan Gupta merupakan negara yang makmur dan damai. Diberikannya bantuan kepada rakyat yang menderita sakit melalui pengobatan yang diberikan oleh tabib. Dan para penduduk memperoleh kebahagiaan. Para penggarap tanah-tanah negara dikenakan pajak berupa sebagian dari hasil panen. Terhadap para pelaku pelanggaran tidak dikenakan hukuman berat, melainkan hanya semata-mata denda. Bahkan komplotan yang memberontak terhadap negara sekalipun hanya diancam hukuman potong tangan sebelah kanan. Kebiasaan rakyat amat baik, tidak meminum minuman keras, juga membunuh binatang untuk dimakan. Dan di sana pun masih ada pembedaan kelas. Masyarakat dilarang untuk menangkap babi ataupun unggas, apalagi memperdagangkan ternak. Sehingga mereka tidak memiliki tempat pembantaian maupun warung anggur. Dan alat pembayaran yang dipergunakan adalah lakon. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem sosialnya telah baik, yaitu rakyat hidup makmur dan damai, serta bagian dan alat pembayaran dilakukan dengan lakon.
Dalam bidang kebudayaan, di sana telah berkembang drama-drama yang biasa dipertunjukkan di depan raja. Dan di kota Pataliputra, setiap bulannya diselenggarakan arak-arakan kereta kuda, dan patung-patung Buddha juga ditarik diiringi dengan musik serta diasapi dengan dupa kemenyan wangi, serta bau semerbak bunga-bungaan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan drama merupakan kesenian yang sejak masa Samudragupta masih dipertahankan dalam masyarakat, dan di sana pun ada arak-arakan kereta kuda dan patung Buddha yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Dalam bidang keagamaan, di sana berkembang agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Ajaran Buddhis maupun Jainisme mulai meresap dalam sanubari masyarakat India. Semenjak itu, ajaran Brahmanisme perlahan namun pasti mulai digantikan dengan Hinduisme. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa berkembang pesatnya 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Jainisme, serta semakin lunturnya ajaran Brahmanisme dalam masyarakat. Dalam bidang politik, selama pemerintahannya dia dijuluki Vikramaditya yang berarti matahari kebenaran. Karena kepribadian maupun penampilannya selama dia memerintah menunjukkan sifat-sifat yang menerangi masyarakat. Dia pun memindahkan pusat pemerintahan dari kota Pataliputra ke Ayodhya yang mayoritas Hindu, sebuah kota terpenting di Kosala. Untuk mengokohkan kekuasaannya, ia mulai melakukan penyerangan-penyerangan. Salah satu yang ditaklukkan adalah satrap Saka dari Ujjain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa raja memindahkan pusat pemerintahan ke Ayodhya untuk mendapatkan semangat Hinduisme. Semangat Hinduisme kembali dalam pemerintahannya. Kita tahu bahwa kota Pataliputra pada masa Maurya merupakan pusat pemerintahan yang Buddhistis, dan dia pun melakukan penyerangan untuk mengokohkan kekuasaan. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya secara lengkap itu tadi dari Mbak Safira yang sudah menjawab tentang Raja-Raja Gupta. Jadi tadi disebutkan ada 13 raja yang berkuasa di masa dinasti Gupta, namun 3 raja saja yang terkenal, dan puncak kejayaan kerajaan Gupta ada pada masa raja yang ketiga, yakni Chandragupta kedua. Jadi Chandragupta I sebagai pendiri dinasti Gupta yang berhasil merebut kekuasaan dari Raja-Raja Andhra, Parthi, dan Kusan, dan berhasil mempersatukan kerajaan Hindu, di mana masa kerajaan Gupta adalah agama Hindu yang diangkat sebagai agama resmi di kerajaan. Namun tadi dijelaskan juga toleransi yang besar diberikan oleh Raja-Raja Gupta. Kemudian Chandragupta kedua ini sebagai puncak kejayaan dari zaman Raja-Raja Gupta, dan pengganti dari Chandragupta kedua ini lemah. Jadi hal itu selalu terjadi di dalam peristiwa sejarah apabila penerus kuasa itu menemukan kekuasaannya sudah dalam kondisi yang besar, kondisi yang jaya, biasanya dia tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya karena tidak diikuti dengan perjuangan yang keras untuk mewujudkan pembangunan. Nah, yang mungkin bisa saya tambahkan tadi, banyak juga karya-karya baik dalam bidang seni, sosial, agama, dan sebagainya. Maka dengan digalinya ajaran-ajaran Hindu, terutama yang ada pada ajaran-ajaran dalam kitab-kitab kesusastraan, kitab-kitab kuno agama Hindu, itu menjadikan banyak karya-karya sastra yang dihasilkan di masa kerajaan zaman Raja-Raja Gupta. Sehingga periode masa kekuasaan Raja Gupta ini di dalam sejarah India disebut dengan zaman keemasan kesusastraan terutama. Nah, tadi disebutkan juga oleh kelompok 2 bahwa salah seorang pujangga yang terkenal, seorang sastrawan yang terkenal yang bernama Kalidasa, dengan hasil kesusastraannya yang menjadi terkenal, karya sastra yang terkenal yang berjudul Sakuntala, itu tidak kalah dengan cerita Cina, yakni Kerasakti. Sakuntala itu juga menjadi terkenal karena diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan banyak ditayangkan oleh televisi baik Indonesia maupun televisi luar negeri yang lain. Itu menjadikan karena melihat menariknya
dan bagusnya cerita Sakuntala, yakni karya sastra yang memadukan antara pengajaran agama, kebatinan, kemudian juga romantika. Itu sangat bagus sekali cerita tekan Sakuntala, yakni antara penguasa yang sedang bersemedi, kemudian masih bisa digoda oleh seorang bidadari, dan yang mana raja itu bernama Wikramawardhana, kemudian dengan seorang Wisnu, maaf namanya sulit sekali, yang bernama Wisnu Patria, kemudian dengan seorang bidadari yang bernama Menaka menghasilkan atau melahirkan seorang putri yang disebut Sakuntala. Nah, ini ceritanya yang akhirnya bercampur antara roman, kemudian juga politik, agama, dan juga kejiwaan. Jadi itu yang sangat menarik dan memuat ajaran yang cukup tinggi, sehingga banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan ditayangkan. Itu salah satu bukti akan kebesaran atau kemajuan dari kesusastraan di masa Raja-Raja Gupta. Masih banyak lagi karya-karya yang juga digali dan menerjemahkan kitab-kitab kesusastraan Hindu, sehingga bahasa Sanskerta waktu itu mengalami kemajuan juga dengan pesatnya. Dan itulah yang salah satu yang menjadi terkenal, terutama kesusastraannya, sehingga disebut zaman dinasti Gupta dengan disebut sebagai zaman keemasan kesusastraan. Meskipun juga karya-karya yang lain atau bidang-bidang yang lain juga mengalami kemajuan seperti bidang sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya. Jadi itulah mengenai zaman Raja-Raja Gupta, yang ada kurang lebih 13 raja yang berkuasa, namun hanya di awal saja Raja Gupta bisa mempertahankan kebesarannya. Jadi hanya raja pertama, kedua, dan ketiga. Pertama sebagai pendiri, kedua sebagai pengembang, dan ketiga masa kebesaran atau masa kejayaan. Nah, penggantinya mulai raja keempat sampai ke-13 tidak cakap, yang akhirnya bisa direbut kekuasaannya, dan akhirnya kerajaan terpecah belah ini, dan akhirnya yang nanti berhasil dipersatukan kembali oleh Raja Harsa. Oke. Mungkin itu tambahan dari saya untuk Mbak Lestari. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Ya. Tadi nanya sebagai penguasa 5 negara, Raja Harsavardhana sebagai penguasa 5 negara mengurus daerahnya langsung atau terus bawahannya, dan nama daerahnya apa aja? Nama daerahnya itu meliputi Punjab, Kanauj, Benggala, Mithila, dan Orissa. Negerinya secara administratif terbagi atas banyak provinsi yang dikepalai oleh gubernur, dan sistem pemerintahannya raja bersifat feodalistik. Berarti gubernur tersebut langsung bertanggung jawab kepada raja. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sebagai tangan kanan dari raja, pemerintahan tetap di tangan Raja Harsa, namun daerah-daerah yang berhasil dikuasai diserahkan kepada gubernur agar bisa terpantau. Seorang gubernur bertanggung jawab pada raja. Nah, ini Raja Harsa juga merupakan raja besar Hindu yang terakhir, karena setelah itu kekuasaan India di tangan penguasa-penguasa Islam. Jadi setelah Raja Harsa nanti kerajaan India terpecah belah lagi ke dalam 3 pusat kekuasaan yang tadi sudah saya sebutkan, yakni di India Utara, Tengah atau Deccan, dan India Selatan. Nah, kemudian Raja Harsa ini juga di masa Raja Harsa pun meneruskan dari apa yang sudah dilakukan di masa Raja-Raja Gupta di awal, yakni memajukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama juga kesusastraan, karena memang Raja Harsa ini seorang
sastrawan yang sangat terkenal, sehingga ceritanya tentang kehidupan Raja Harsa ini juga banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang berjudul Harsa Carita. Ini merupakan raja Hindu penghabisan yang masyhur dan besar. Kemudian cerita tentang kebesaran Harsa ini juga banyak ditulis dalam sumber-sumber sejarah yang dituliskan oleh para musafir Tiongkok yang berkunjung di India, yang mana Harsa puncak kejayaannya, namun juga merupakan raja terakhir. Ini kemudian hal-hal penting yang terjadi di masa Harsa juga selain menaruh perhatian terhadap kesusastraan, juga sangat menaruh sekali dalam bidang pendidikan, sehingga di masa kekuasaan Raja Harsa ini didirikan sebuah pendidikan tinggi yang akhirnya pendidikan tinggi itu menjadi terkenal sampai sekarang, yakni cikal bakal dari perguruan tinggi Nalanda. Juga banyak kemajuan dalam bidang arsitektur karena banyak dibangun tempat-tempat peribadatan. Cuma saja di masa akhirnya dari kerajaan dari Raja Harsa ini mengikuti dari jejak raja-raja Maurya, yakni dia meninggalkan gemerlapnya dunia dan menjadi seorang pertapa biksu Buddha. Ini akhir dari masa kekuasaan Harsa, dan akhirnya penggantinya tidak cakap dan India terpecah belah lagi ke dalam 3 pusat kekuasaan dan akhirnya berhasil dikuasai oleh raja-raja dari pengaruh Islam di India. Itu mungkin masa kebesaran sebagai raja besar Hindu terakhir sebelum India dikuasai oleh Islam, kemudian nanti masuknya kolonial Barat, dan akhirnya India menjadi sebuah negara yang tidak berbentuk kerajaan lagi. Monggo lanjut. Ora. Nggak nyambung ya ini ya? Putus apa gimana? Belum? Belum. Oh, belum. Oke. Mbak Erina. Heeh. Mbak Erina. Mama Mila sada sendang yo. Nggih. Yang menjepi jual orang mana? Orang anti gaji ya, jam 12. Sudah sekiwan.
Izin menjawab pertanyaannya Mas Iqbal, Ibu. Monggo. Eh, eh, cara Raja Harsavardhana melakukan konsolidasi kepada rakyat-rakyat yang tidak patuh dengan cara melakukan memberi pakaian kepada gajah dan prajuritnya. Untuk tujuannya kami belum menemukannya, Ibu, di buku maupun di jurnal. Gitu Mas Iqbal. Aku konfirmasi Pak. Tadi kan Iya. memberikan pakaian gajah dan prajuritnya itu prajurit dari raja tersebut atau kepada wilayah yang dijajahi atau ditaklukkan? Prajurit raja tersebut sih, baik kayaknya. Oh, Kalau prajurit raja kita tersebut ya? tangkap, ya. Aku kira kemungkinan sih wilayah yang ditaklukkan itu diberi pakaian. Aku kira seperti itu karena konteks konsolidasinya mungkin bisa masuk seperti itu. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, baik. Oke, mungkin bisa saya tambahkan. Saya kurang jelas sebetulnya mendengar suaranya Mas Iqbal. Saya nggak begitu, tapi bisa saya tangkap dari Mas Noval tadi. Jadi Raja Harsa untuk melakukan konsolidasi, terutama dengan rakyatnya yang masih atau yang tidak setia, dia tidak dengan cara kekerasan atau memerangi, tidak, tapi dengan cara melakukan tindakan yang untuk menarik perhatian, jadi untuk menarik simpati dari masyarakat dengan membawa pasukannya, prajuritnya mendatangi ke rakyatnya yang tidak bisa dikatakan tidak patuh, mungkin dalam membayar pajak atau apa dan sebagainya, dengan membawa prajurit tapi diberi dandanan untuk baik kendaraannya atau gajahnya. Waktu itu prajurit kerajaan biasanya kendaraannya adalah gajah, dengan prajuritnya diberi pakaian yang menarik, yang beraneka ragam, karena memang di zaman Raja Harsa juga senang akan kesenian. Jadi akhirnya menarik simpati dari masyarakat dan akhirnya konsolidasi atau kesepakatan diperoleh, tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan cara memberikan simpati, perlakuan terhadap masyarakat, meskipun dengan membawa prajurit, tapi tidak terkesan kejam dan bengis, tapi menjadikan hiburan bagi masyarakat sehingga menarik simpati terhadap masyarakat. Itu yang dimaksud untuk melakukan konsolidasi, tapi dengan cara yang simpati, dengan cara yang menarik. Itu Mas Iqbal yang bisa saya tambahkan. Baik Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Oke, monggo lagi. Ya, ada. Masih berapa? Satu atau dua yang belum terjawab? Masih ada dua lagi. Dua ya, pertanyaan Mbak.
Untuk pertanyaan dari Saudari Sri Mardina, mengapa suku bangsa Saka melakukan tekanan terhadap Ramagupta? Bisa dijelaskan secara faktor internal maupun eksternalnya. Nah, untuk faktornya mohon maaf kami belum menemukan, tetapi yang pasti Raja Ramagupta ini tidak ditemukan sumbernya karena Ramagupta dianggap raja yang lemah karena menderita kekalahan ketika ingin menaklukkan suku dari bangsa Saka. Itu. Sudah, Mas. Sudah, itu. Okay. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan tadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Mardina ya, suku bangsa Saka kenapa mengadakan penekanan terhadap Ramagupta. Jadi tadi sudah dibahas juga di depan bahwa setelah Chandragupta kedua, Samudragupta. Setelah Samudragupta yang kedua, raja kerajaan Gupta atau raja-raja Gupta, orang raja yang lemah. Kita ingat sebelum berdirinya raja-raja Gupta, pusat kekuasaan ada pada 3 kekuatan, yakni zaman pemerintahan Raja Andhra, Parti, dan Kusan. Nah, Raja Saka, bangsa Saka ini adalah dari sisa-sisa kekuasaan bangsa Kusan yang pernah berkuasa sebelum Raja-Raja Gupta berkuasa, sehingga di saat kondisi politik masa kekuasaan Gupta lemah mengganti atau di masa Ramagupta terutama kondisi melemah, maka bangsa Saka atau suku bangsa Skype, yakni dari sisa-sisa kerajaan Kusan ingin merebut kembali dan ingin membangun kembali kerajaan atau kekuasaan kerajaan Kusan yang sebelum Raja Gupta berdiri. Jadi ini biasa apabila suatu kerajaan ditaklukkan bukan berarti mereka akan tumpas, pasti akan menyisakan sisa-sisa peninggalan dari kekuasaan raja itu. Nah, di saat perebutnya ini dalam kondisi lemah, pasti sisa-sisa peninggalannya akan berusaha kembali untuk membalas dendam dari leluhurnya, mendirikan atau mengembalikan kejayaan kembali kerajaannya. Jadi itulah alasannya atau faktor-faktor politisnya, karena bangsa Saka ingin mendirikan kembali kekuasaan atau kerajaan dari bangsa Saka yang sebelumnya pernah berkuasa di India dengan nama Kerajaan Kusan. Itu didirikan oleh suku bangsa Saka. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Mardina. Jadi faktor politik. Terima kasih, Bu. Oke, monggo. Masih satu. Pertanyaan dari Mbak Nisrina mungkin ya, yang belum terjawab. Iya, Bu, dari Mbak Nisrina.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nisrina tentang antara cara damai dan kekerasan mana yang lebih dominan. Dalam bidang sosial, diperkirakan masyarakat hidup makmur dan damai dikarenakan pada masa pemerintahan Chandragupta II. Kerajaan Gupta merupakan negara yang makmur dan damai. Diberikannya bantuan kepada rakyat yang menderita sakit melalui pengobatan yang diberi oleh tabib. Para penduduk memperoleh kebahagiaan. Para penggarap tanah negara dikenakan pajak berupa bagian dari hasil panen terhadap para pelaku pelanggaran tidak dikenakan hukuman berat, melainkan hanya semata-mata denda. Bahkan komplotan yang memberontak terhadap negara sekalipun hanya diancam hukuman potong tangan sebelah kanan. Kebiasaan rakyat amat baik, tidak meminum minuman keras, juga membunuh binatang untuk dimakan. Dan di sana ada perbedaan kelas. Masyarakat dilarang untuk menangkap babi ataupun unggas, apalagi memperdagang jika mereka tidak memiliki tempat bandaian maupun warung anggur dan alat. Pembayaran yang diberlakukan adalah lakukan dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem sosialnya telah baik, yaitu rakyat hidup makmur dan damai, serta bagian dan alat pembayaran dilakukan dengan lakon. Pertanyaan pertama tentang dari 4 kategori musuh Samudra Gupta. Yang ketiga, mereka membayar pajak perlindungan. Untuk pajak perlindungan itu kami belum bisa menemukan di buku maupun di jurnal itu. Udah, Itu. Mas. Oke. Jadi tadi Mbak Nisrina, jawaban dari Mas Iqbal, ada 2 pertanyaan ya tadi, pajak atau pajak perlindungan ini dalam sejarah politik tertua di dunia, biasanya wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh penguasa, termasuk di sini di masa kekuasaan Raja Gupta, Chandragupta II, terutama dalam memperluas wilayahnya. Dia apabila suatu daerah berhasil ditaklukkan, maka agar daerah itu mendapatkan perlindungan dari kekuasaan Gupta, dia harus membayar pajak. Nah, pajak ini yang sering disebut dalam sejarah perpajakan itu disebut dengan upeti. Nah, upeti ini biasanya sebelum mengenal sistem perpajakan modern itu dengan kalau istilahnya di dalam orang Jawa dengan sistem asok glondong pengareng-areng. Jadi dengan membayar upeti, menyerahkan hasil kekayaan yang dimiliki oleh wilayahnya sebagai bukti tunduk terhadap penguasa atau kerajaan yang lebih besar yang menguasai atau yang berhasil menaklukkan daerahnya. Nah, apabila biasanya apabila daerah yang berhasil ditaklukkan ini merasa kuat, dia akan balelo, tidak akan membayar upeti atau tidak akan memberikan kekayaan negaranya untuk membayar pajak atau upeti itu tadi. Biasanya kalau dilakukan penyerangan dia akan melawan. Tapi ini yang selalu terjadi dalam sejarah politik di dunia, terutama dalam bentuk sistem kerajaan. Jadi daerah yang berhasil dikuasai akan membayar istilahnya sok glondong pengareng-areng itu tadi, pajak atau upeti dalam bentuk kekayaan daerah yang dimilikinya. Itu bentuk pembayaran upeti sebagai tanda takluk terhadap penguasanya. Jadi kalau dia tidak asok glondong atau tidak bayar upeti berarti dia akan balelo. Nah, itu saya kira juga terjadi dalam sejarah perpolitikan modern sekarang ini, meskipun bentuk upetinya berbeda atau bentuk sebagai wujud takluknya berbeda. Ini bisa nanti diamati dalam perjalanan politik yang sekarang ini, terutama pada penguasa-penguasa daerah, agar seseorang sebagai wujud tunduknya, sebagai wujud takluknya terhadap penguasa, dan agar nanti diberikan semacam anugerah atau apa, ini akan selalu mengadakan
pembayaran upeti atau istilahnya setor sebagai wujud takluknya. Ini pun masih terjadi sampai sekarang. Jadi itu wujud bukti takluknya suatu daerah yang berhasil dikuasai di masa Gupta dengan membayar upeti, menyerahkan hasil kekayaan daerahnya apa yang ada. Ini terhadap Raja Gupta. Kemudian tadi sistem yang dilakukan atau bentuk yang dilakukan oleh Chandragupta oleh Raja Gupta yang kedua, kekerasan dan apa tadi? Pertanyaan Mbak Nisrina tadi. Dengan cara damai atau kekerasan? Ya, cara damai maupun kekerasan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Riza, lebih dominan cara damai. Dengan kekerasan ditempuh apabila dengan cara damai tidak mendapatkan respon yang positif atau justru mendapatkan perlawanan dari daerah yang ditaklukkan, baru diadakan suatu kekerasan atau dengan cara kekerasan. Itu yang dilakukan di masa Chandragupta yang kedua, di masa Raja Chandragupta yang kedua. Oke, itu Mbak Nisrina, mungkin tambahan dari saya, dan saya kira sudah lengkap tadi paparan dari kelompok 2 juga tanggapan dari penanya. Oke. Mungkin masih ada lagi yang perlu dibahas, mungkin waktunya sudah cukup. Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke, baiklah. Minggu depan kelompok 3 membahas mengenai masa kekuasaan Islam di India. Nah, setelah Harsa, tadi sudah saya sampaikan bahwa kekuasaan India terpecah belah ke dalam 3 pusat kekuasaan, yakni di India Utara, Tengah, dan Selatan. Yang ada informasinya memang hanya di kerajaan-kerajaan di India Tengah atau Deccan dan India Selatan. Dan masa India Selatan inilah yang memiliki makna terpenting dalam hubungannya dengan Indonesia, terutama dalam dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, nanti bisa saya tambahkan materinya. Sebelum kita membahas mengenai kerajaan Islam, saya kirimkan saja lewat WA Group. Oke, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi dan mungkin waktunya sudah cukup, masih 10 menit, bisa kita akhiri ya? Bisa, Bu. Oke, untuk presensi tidak ada masalah, jangan sampai lupa, terutama yang gabung. Ini yang gabung saya lihat 35, berarti masih ada 3 yang tidak gabung dengan Zoom. Jangan lupa presensinya. Oke, baiklah, kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Mbak Salsabila nanti